Halo, sudah ada siap di depan gadget masing-masing? Ini kalau nggak ada yang nyaut, saya kok rasanya ngomong sama laptop doang ya. Jangan-jangan nanti sampai selesai nggak ada yang dengerin. Halo, apakah kalian sedang di kelas lain? Kok nggak ada suaranya? Wah, semangat saya sudah berkurang banyak ini. Absen saja. Ashifa, Hadir Ibu. Adelia, Hadir. Safa, nggak ada. Hadir Rida, Ibu. Safa hadir Bu. ya. Rida, ada suaranya. Nita, Hadir Ibu. Salsabila, Hadir Ibu. Octavia, Hadir Ibu. Isna, Hadir Ibu. Nadia, Hadir Ibu. Gita, Hadir Ibu. Hansa. Hadir Ibu. Kok baru ada suaranya kalau dipanggil? Oke, kita mulai saja kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Apakah suara saya jelas atau masih putus-putus? Sudah jelas Ibu. Ya, oke. Nanti kalau pas saya ngomong, misalnya ada pertanyaan, eh, silahkan saja langsung ya, raise hand atau bersuara. Oke, karena kalian pada tidak buka kamera, saya jadi juga tidak buka kamera ya. Oke, aduh, kenapa jadi ini? Nah. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan hak kekayaan intelektual ya. Jadi hari ini untuk yang belum mendapat materi ini adalah
SKM 01 dan SKM 03. Walaupun ini baru sekitar 34 ya, jadi masih banyak yang eh, belum hadir. Jadi mengapa kita perlu eh, mengenal dan mengelola hak kekayaan intelektual? Karena eh, betapa pentingnya kekayaan intelektual kita ya. Jadi misalnya kalau kalian ada yang memperhatikan media massa beberapa hari terakhir ini, ada yang kasus Amsal, tahu? Yang videografer, pernah baca atau pernah dengar? Belum, Ibu. Amsal yang videografer 20 desa yang dipenjara 2 tahun, tahu nggak? Ya. Masa nggak tahu sih, ini viral loh. Kalian jangan terlalu banyak belajar sampai nggak ngerti dunia luar ya. Jadi nanti kalau kalian tahu kasus itu, untuk yang belum tahu ya, ada videografer yang mengerjakan proyek desa, begitu, eh, dituduh markup pada bagian ide kreatif dan editing. Nah, itu. Jadi, pada kasus itu, ide kreatif atau kekayaan intelektualnya itu di, dibilang harganya itu nol, begitu. Padahal sebenarnya bagi industri kreatif itu yang paling mahal kan adalah idenya ya. Kalau untuk finishingnya kan memang karena itu keahlian dan profesionalisme masing-masing. Tapi yang mahal itu idenya. Misalnya dalam video profil desa itu ide untuk misalnya mengambil gambar desa dari atas pakai drone. Kemudian urutan gambar yang harus dipasang. Kemudian ada narasi yang harus dibacakan selama gambarnya keluar begitu. Nah, semuanya itu membutuhkan karya pikir atau intelektual. Jadi, eh, betapa sebenarnya ide itu adalah hal yang sangat mahal ya, dan perlu kita lindungi. Jadi, seperti kalau kalian nanti penelitian, itu kan pasti melakukan hal yang baru. Tidak mungkin yang kalian teliti itu hanya mengulang sama persis dari penelitian orang tanpa ada yang diubah. Ya kan? Kalian kalau membuat penelitian kan minimal ada misalnya kalau sintesis mungkin diganti katalisnya atau diganti bahan dasarnya atau diganti pelarutnya atau ada optimasi suhu, optimasi waktu, begitu. Kalau untuk yang isolasi, bisa jadi ganti-ganti bahan alamnya ya. Mungkin yang sudah pernah diteliti bahan alamnya daun, kemudian misalnya daun-daun pepaya gitu ya, atau daun pisang, atau daun bunga. Nah, kemudian kalian akan membuat proposal ganti bukan daunnya, tapi bisa kulit batang, bisa buahnya, bisa bijinya, begitu. Bisa kulit buah, bisa bunganya, gitu. Jadi tetap ada ide baru yang dilakukan. Kalaupun kalian tetap misalnya tetap pilih daun, misalnya daun sirih gitu ya. Sama-sama ingin mengisolasi daun sirih karena mungkin mudah didapat, harganya murah gitu. Tapi pasti ada perbedaan. Kalau tidak cara atau metode isolasi yang berubah atau mungkin aplikasinya yang berubah. Kalau misalnya sama-sama aplikasi sebagai antibakteri,
bisa jadi bakterinya yang berbeda begitu. Jadi tetap semuanya ada ide hal yang baru dalam penelitian kalian. Nah, itu wajib kita lindungi idenya ya. Perlu dihargai karena ide itu mahal. Jadi, tujuan kuliah ini adalah meningkatkan kesadaran kalian, sivitas akademika itu dosen dan mahasiswa ya, agar kalian sadar bahwa ide kalian itu mahal. Tidak perlu kita lindungi agar tidak mudah dicuri dan dimanfaatkan orang gitu. Misalnya ada eh, banyak fotografer yang punya media sosial ya. Nah, kemudian dia share itu foto atau videonya di media sosial, mungkin tanpa watermark gitu ya. Maka akan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mendownload kemudian upload ulang, kemudian mendapatkan like banyak, kemudian dimonetisasi dan seterusnya. Nah, itu maka yang pemilik semula kalau tidak melindungi ciptaannya, maka akan sangat dirugikan. Jadi sedapat mungkin mari kita mulai sadar untuk melindungi uh, hasil karya kekayaan intelektual kita. Kemudian bagaimana caranya melindungi itu difasilitasi oleh universitas ya. Jadi DRPM itu akan memfasilitasi pengelolaan hak kekayaan intelektual di lingkungan universitas. Jadi kalau misalkan mau mendaftarkan itu tinggal menghubungi sentra KI. Nah, kebetulan ketua pusat sentra KI itu kimia, Prof. Eli, dan sekretarisnya saya sendiri. Jadi akan lebih mudah bagi mahasiswa kimia, misalkan ingin mengajukan hak kekayaan intelektual, bisa langsung menghubungi kami. Nah, jadi apa itu hak kekayaan intelektual? Yaitu hak eksklusif atas karya intelektual kita. Jenis-jenisnya banyak ya, ada hak cipta, ada paten, kemudian merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, untuk kita, untuk mahasiswa, itu akan lebih banyak ke hak cipta atau paten ya. Kalau untuk merek sebenarnya bisa, namun mungkin kalian belum punya merek yang akan bisa diajukan ya, kecuali yang memang sudah punya usaha, misalnya usaha membuat minuman teh gitu. Nah, nanti kalian bisa membuat merek gitu. Nah, itu bisa didaftarkan. Kemudian untuk desain industri biasanya ya sudah industri besar, rahasia dagang juga. Kemudian kalau indikasi geografis itu yang bisa mengajukan adalah pemerintah daerah. Misalnya daerah Bantul ya, itu punya geplak. Nah, itu ciri khas geplak dari daerah Bantul. Nah, itu yang bisa mengajukan kekayaan intelektualnya adalah Pemda dari Bantul. Kemudian kalau Pemda Sleman, apa yang mau diajukan sebagai indikasi geografis? Bisa jadi mungkin motif batik Parijoto ya, batiknya orang Sleman. Kalau batiknya orang Kulon Progo itu motif geblek. Geblek apa itu yang kayak angka 8 itu apa tuh namanya? Makanan yang kayak, nah itu geblek, geblek renteng ya. Nah itu ada motif batik yang gambarnya kayak gitu. Atau kalau orang Jepara, nah itu mengajukan motif-motif ukir, nah seperti itu. Itu indikasi geografis. Jadi yang cocok untuk kita adalah hak cipta atau paten. Nah, apa bedanya hak cipta dengan paten?
Nanti kita akan jelaskan di belakang. Dan mengapa HKI itu sangat penting untuk akademisi, yaitu yang pertama adalah pengakuan atas karya ilmiah dan teknologi. Jadi kalau kalian mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas kuliah, atau mengerjakan PKM itu ya, program kreativitas mahasiswa dan lain-lain, nah itu bisa diajukan hak kekayaan intelektualnya untuk dilindungi. Kemudian nilai tambah jenjang jabatan akademik mungkin untuk akademisi, kalau untuk mahasiswa bisa untuk portofolio ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin eh, melamar pekerjaan, baik menjadi dosen, guru, atau dimanapun kalian ingin eh, bekerja, maka jika ada misalnya hak cipta atau paten, tentu saja akan menaikkan apa namanya nilai tambah ya. Kemudian bisa juga untuk komersialisasi hasil penelitian. Jadi kalau hasil penelitian kalian diajukan sebagai paten, nanti kalau paten kalian itu dihilirisasi atau dibeli oleh industri, maka nanti eh, hasil pembeliannya itu akan kalian dapatkan. Gitu. Jadi nanti di UNY itu ada regulasi untuk setiap paten yang dihasilkan mahasiswa atau dosen atau mahasiswa bersama dengan dosen itu akan ada royalti ya Kak. Kalau misalnya nanti bisa dijual. Royaltinya aturannya sebelum sejauh ini masih 70% untuk inventor atau peneliti, 30% untuk universitas. Nah, mengapa universitas dapat royalti juga? Karena nanti yang membayari pendaftaran paten itu adalah universitas. Jadi kalau untuk paten itu kita masih gratis, semua dibayari universitas. Kemudian ada perlindungan paten tiap tahun itu juga nanti oleh universitas. Kemudian yang mengkomersialkan eh, paten itu juga universitas. Sehingga tentu saja universitas juga ada kontribusinya. Selain itu yang terakhir adalah kontribusi terhadap reputasi institusi. Jadi setiap kali akreditasi itu ada poin yang harus diisi. Berapa karya intelektual mahasiswa, ada berapa hak cipta, ada berapa paten dari mahasiswa gitu. Nah, kebetulan karena kita kimia itu akan sangat mudah untuk mengusulkan paten ya. Jadi tolong nanti kalau kalian mulai masuk lab, mulai dipikirkan, tunjukkan benar-benar kebaruan dari hasil penelitian kalian itu di mana biar bisa diajukan patennya. Oke, untuk yang pertama, hak cipta, sebenarnya hak cipta itu lebih cocok untuk mahasiswa pendidikan ya, mahasiswa pendidikan atau humaniora. Jadi, eh, cakupannya misalnya ada karya tulis, ada software, modul, video edukatif, buku, poster, karya tari. Nah, itu apapun bisa dilindungi. Dan lain-lainnya ini banyak sekali. Kalau kalian berminat nanti bisa membuka file lengkapnya di DRPM UNY ACID ya. Nah, untuk hak cipta itu sebenarnya perlindungannya otomatis, tidak perlu mengajukan dan berlaku seumur hidup atau lebih kurang 70 tahun. Eh, tetapi kekurangannya adalah misalnya kalian tidak melindungi karya foto ya, kemudian karya fotonya kalian upload, terus di re-upload orang, diklaim sama orang, itu kalian jadi tidak bisa menuntut ini karya saya gitu karena tidak ada buktinya. Jadi kalau memang
pengen melindungi, sebaiknya didaftarkan gitu. Biar tidak dibajak dan diklaim oleh pihak lain. Atau bisa jadi kalian membuat penelitian, hasil penelitian yang bagus, kemudian eh, dipublikasikan, tapi tidak didaftarkan paten. Bisa jadi nanti akan diklaim orang lain ya. Misalnya contoh itu ada orang Indonesia yang membuat tongses pertama kali ya. Tahu tongses nggak? Namanya masih tongses nggak sih? Yang buat foto. Tripod, Bu. Masih Ibu Nah, sepertinya. tripod itu ya. Nah, yang orang Indonesia itu mengajukan hak cipta, tapi yang diajukan hak cipta adalah namanya, nama tongsis, bukan alatnya. Jadi tidak ada deskripsi bahwa tongses adalah alat yang digunakan untuk membantu foto secara mandiri. Nah, misalnya seperti itu. Dia hanya ajukan namanya sebagai tongsis. Nah, setelah itu eh, ada produk dari Cina satu kontainer masuk ke Indonesia. Nah, si pencipta tongses itu menuntut kan, kenapa itu membuat eh, tongses tapi tidak izin dia gitu. Nah, tapi begitu ke pengadilan yang membuat tongses kalah karena hak ciptanya hanya namanya bukan fungsinya gitu. Jadi yang menang yang Cina. Nah, Cina itu kan sangat pinter ya mengambil eh, karya yang kemudian dikomersialisasikan gitu. Ide-ide yang dikomersialisasikan biar jadi duit. Nah, itu kan Cina banget gitu. Makanya kalau bisa, kalau kita punya satu hal yang baru, yang sangat bermanfaat, begitu sebaiknya kita ajukan perlindungannya. Contoh-contoh hak cipta akademik, ini tadi sudah ya ada modul ajar, bahkan PPT itu bisa diajukan hak ciptanya selama apa yang ditulis di dalam PPT itu tidak melanggar hak cipta orang lain. Misalnya pakai gambar milik orang lain yang sudah ada hak ciptanya. Nah, itu namanya melanggar. Dan eh, yang paling rajin membuat mengajukan hak cipta itu adalah Fakultas Ilmu Pendidikan itu dari FIP itu. Sejak dulu rajin banget mengajukan. Bahkan hampir setiap dosen itu mewajibkan mahasiswanya mendaftarkan hak cipta untuk setiap tugasnya. Karena eh, dulu itu awal-awal mendaftar hak cipta itu gratis dibayari UNY semua. Jadi saya pernah mereview banyak hak cipta sekitar 20-an ya. Yang isinya itu hanya PPT 4 halaman. Judulnya hampir sama semua. Misalnya contoh bangun segi 4 untuk anak kelas 4. Judulnya sama semua. Isinya PPT hanya 4 sampai 5 halaman. Itu semua diajukan. Dan emang boleh-boleh saja ya. Tapi kalau kita mengajukan hak cipta tujuannya adalah untuk komersialisasi, ya sebaiknya yang kita ajukan adalah sesuatu hal yang laku dijual begitu. Misalnya mau membuat PPT, buatlah PPT yang proper, yang bagus, dan semua digambar sendiri. Misalnya eh, PPT mempelajari reaksi kondensasi aldol silang gitu. Dibuat animasinya biar lebih mudah dipahami dan seterusnya. Dan kalian jual. Nah, itu mungkin ada nilai jualnya karena mungkin guru-guru SMA tertarik ya untuk menggunakannya di dalam perkuliahan. Jadi karena sekarang bayar sendiri, kita perlu eh,
memikirkan apakah nanti hak cipta kita itu kira-kira akan bisa dikomersialisasi atau tidak gitu. Nah, misalnya lagu gini ya. Kalau orang FBSB, seni musik, nah itu begitu membuat lagu dan sebagainya, sebaiknya diajukan hak ciptanya. Sampai ada, dulu kan banyak kasus ya, lagu yang dinyanyikan orang lain, dibuat covernya, dan cover di YouTube-nya itu lebih lebih terkenal daripada penyanyi aslinya. Ada contoh nggak? Kalian tahu nggak yang pernah rame? Hmm. Misalnya lagu Nuansa Bening, tahu tidak? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, itu kan sebenarnya pencipta aslinya dan penyanyi aslinya namanya Keenan Nasution ya. Nah, dia nyanyi, tapi mungkin kalian nggak kenal lagunya. Tapi begitu dinyanyikan oleh almarhum Vidi, jadi jadi pada kenal kan ya. Nah, itu si Keenan sempat menuntut eh, ke pihak Vidi untuk membayar royalti begitu. Tapi kasusnya seperti apa, kelanjutannya yang benar siapa, yang salah siapa, saya tidak tahu. Saya hanya mencontohkan bahwa eh, kita perlu mengajukan perlindungan atas karya kita, biar tidak dimanfaatkan orang lain. Kemudian ini sudah ya. Oh ya, aplikasi software yang ada di Play Store, Play Store ya, yang di HP itu juga hak cipta. Jadi banyak sekali teman-teman dari mahasiswa pendidikan kimia itu membuat aplikasi untuk HP ya, pembelajaran. Nah, itu eh, sangat bagus ya, potensial untuk komersialisasi. Nah, yang seperti itu bisa diajukan hak cipta. Terus misalnya, kalau untuk mahasiswa kimia, apa yang mau diajukan sebagai hak cipta? Nah, kalau kemarin dari bimbingan saya yang pernah mengajukan hak cipta itu adalah mereka membuat poster ya, poster dari penelitian. Nah, nanti kalau mengajukan hak cipta tentang poster, itu nanti yang dilindungi adalah posternya, bukan kontennya. Atau tergantung pada deskripsi yang ditulis nanti. Jadi deskripsi tentang posternya adalah misalnya poster ini menyajikan tentang hasil penelitian ini. Nah, itu baru hasil penelitiannya dilindungi. Atau bisa juga kalian ajukan membuat karya ilmiah. Karya ilmiah dari semacam artikel ya, semacam artikel dari penelitian kalian. Itu diajukan hak ciptanya. Tetapi kalau statusnya, kalau kimia itu lebih tinggi di paten. Jadi saya akan lebih menyarankan kalian mengajukan paten daripada hak cipta. Atau kalian bisa mengajukan hak cipta yang tidak terkait dengan keahlian kimia, itu juga boleh ya. Misalnya yang pinter gambar, membuat desain logo dan sebagainya. Nah, itu bisa juga diajukan hak ciptanya. Nah, ini contoh-contoh hak cipta dari mahasiswa pendidikan kimia. Ini biasanya berasal dari tugas akhir atau tugas-tugas kuliah ya. Ada modul ajar, itu biasanya tugas akhir atau tesis mungkin. Kemudian yang video ini dari tugas akhir juga. Nah, ini rata-rata hak cipta yang dapat diajukan itu dari penelitian humaniora dan pendidikan.
Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Ibu. Oke, jadi sudah minimal sedikit dipahami ya bedanya hak cipta dan paten. Kalau hak cipta itu kebanyakan karya tulis, bahan ajar, dan sebagainya. Nah, kalau paten nanti kita pelajari di belakang. Nah, yang ini kan lebih lebih banyak ke pendidikan. Ini ya, jadi yang poin pentingnya adalah hak cipta itu tidak melindungi konsep, metode, atau ide penelitian. Jadi kalau kalian punya ide, aku mau membuat eh, penelitian tentang alih fungsi air sebagai ganti BBM. Hanya ide itu tok. Nah, itu tidak dilindungi. Tapi yang dilindungi adalah jika kalian benar-benar sudah melakukan ide tersebut, ada hasilnya dan ada buktinya, nah itu baru bisa dilindungi ya. Jadi nggak boleh misalnya, loh kok itu tiba-tiba sudah ada eh, motor berbahan bakar air, itu kan ideku gitu. Nah itu nggak boleh. Tetap yang dapat hak cipta adalah yang pertama mengajukan dan pertama eh, melakukan dan ada buktinya gitu. Tidak hanya ide saja. Kalau baru ide ya semua kepala orang isinya ide ya banyak. Tapi itu belum bisa dilindungi. Kalau tadi dari depan saya bilang ide itu mahal, adalah ide yang benar-benar diterapkan, dilakukan, diaplikasikan, bukan ide yang hanya terpendam jauh sekali ya, gitu. Nah, kemudian ini yang akan lebih cocok untuk mahasiswa kimia. Jadi mungkin sekedar tahu saja, eh, UNY ini kan ada 10 sampai 12 fakultas. Nah, yang patennya paling banyak itu pertama adalah MIPA. MIPA-nya apa? Kimia. Yang kedua adalah teknik ya. Karena memang eh, yang dilindungi paten itu fokus di penemuan teknologi, sains dan teknologi ya. Kemudian syaratnya adalah harus baru, inventif, penemuan baru ya, dan aplikatif, bisa diterapkan atau eh, bisa diproduksi masuk ke industri gitu. Kemudian ada dua jenis, yaitu paten biasa yang dilindungi selama 20 tahun dan paten sederhana yang dilindungi selama 10 tahun. Nah, maksud perlindungannya ini adalah misalnya mungkin yang kalian kenal obat generik, tahu ya, obat generik yang murah-murah yang biasanya untuk BPJS itu. Nah, obat itu eh, diberikan untuk BPJS bukan karena murah ya. Dia memang murah. Bukan karena ini murah nanti paling nggak ngefek apa khasiatnya gitu ya. Bukan begitu. Jadi itu obat generik itu adalah obat yang tadinya dilindungi oleh paten. eh, Misalnya obat patennya itu sudah dilindungi 20 tahun. Nah, kalau 20 tahunnya habis, maka obat itu sudah tidak dilindungi oleh paten lagi, sehingga semua pabrik boleh membuat obat tersebut tanpa membayar royalti. Maka bisa jadi murah. Nah, kalau masih dilindungi, maka dia harganya sangat mahal. Jadi, obat-obat paten itu pasti mahal. Kalau yang sudah obat generik, itu adalah sudah habis perlindungannya. Jadi, semua orang bisa memproduksi obat tersebut sesuai resep yang tertera sehingga bisa jadi murah. Nah, tentu saja kan khasiatnya sama gitu ya. Kemudian ada paten sederhana yang masa perlindungannya lebih singkat, yaitu hanya 10 tahun. Nah, apa saja yang bisa dipatenkan? Eh,
Contohnya adalah produk dan proses baru. Nah, kalau orang-orang kimia, misalnya Bu Aton ya, bimbingannya Bu Aton itu biasanya memanfaatkan bahan alam, mungkin sebagai pasta gigi. Nah, ada produk pasta gigi baru menggunakan bahan alam atau produk pasta gigi menggunakan nanopartikel. Kemudian kalau yang ANOR atau KF bimbingannya Bu Irin itu biasanya membuat sel surya gitu ya atau TiO2. Kemudian kalau bimbingan Prof. Eli itu biasanya misalnya membuat polimer ya, polimer atau membuat kemarin itu yang terakhir kulit antimikroba. Nah, seperti itu produk ya. Kemudian proses. Nah, jadi misalnya produk kulit antimikroba itu bisa diajukan menjadi dua paten. Yang pertama produknya, yaitu kulit antimikrobanya. Yang kedua bisa juga diajukan lagi prosesnya. Bagaimana cara memproses kulit agar bisa menjadi antimikroba. Atau kalau yang bimbingan saya kemarin sudah mengajukan paten juga. Bimbingan saya yang tahun kemarin itu mengajukan dua paten. Yang satu mengajukan komposisi produk sabun ya. Jadi komposisi eh, sabun itu bisa diajukan paten. Kemudian proses membuat sabun jika ada hal yang barunya itu juga bisa diajukan sebagai paten. Contohnya misalnya mana nih? Misalnya ini ya. Nih, formulasi sabun cair antibakteri dari ekstrak daun parijoto. Nah, ini adalah hasil skripsi. Kalau ini skripsi yang tahun 2020-an itu waktu waktu apa namanya? COVID ya. Bahkan saat COVID pun sampai bisa mengajukan paten ya. Nah, nanti untuk membuat deskripsi ini ada template-nya. Jadi kalian tinggal mengisi, misalnya tinggal kasih judul. Kemudian template-nya itu nanti sudah ada line number. Ini kok saya nggak bisa nunjuk ya. Nah, ada line number gini template-nya. Kemudian sudah ada bidang teknik invensi. Kemudian sudah ada kalimat invensi ini berkaitan dengan, terus titik-titik kalian tinggal mengisi. Kemudian lebih khusus lagi, invensi ini digunakan untuk titik-titik-titik gitu. Jadi sebenarnya mudah. Nanti kita akan sampai di situ. Kita lanjutkan dulu uraiannya ya. Jadi yang bisa diajukan paten itu adalah produknya bisa, prosesnya bisa, formulasinya bisa, misalnya yang sintesis zeolit ya. Nanti komposisi kimia zeolit yang kita buat itu bisa diajukan patennya. Misalnya SiO2-nya berapa, LiOH-nya berapa, kemudian H2O yang menghidrasi berapa itu. Hanya formulasinya itu bisa. Kemudian kita bisa membuat alat, bisa membuat reaktor, kemudian mengkombinasikan fungsi komponen lama menjadi solusi yang baru juga bisa dipatenkan. Bahkan kalian misalnya ya membuat
sabun dari ekstrak daun stroberi, misalnya, ekstraknya itu pakai ekstrak etanol. Misalnya sudah ada paten yang menyebutkan menggunakan ekstrak etanol daun stroberi sebagai eh, aditif antimikroba. Nah, kalian tinggal mengubah dikit, pelarutnya diganti air, itu sudah hal yang baru ya. Itu bisa juga kalian ajukan. Karena apa yang terekstrak oleh etanol dan apa yang terekstrak oleh air itu kan beda. Karena eh, polaritasnya beda. Sehingga senyawa yang terekstrak beda. Sehingga nanti aktivitas yang muncul juga beda. Makanya di situ juga ada kebaruannya sehingga bisa diajukan sebagai paten. Kemudian ini kok nggak bisa tak geser. Udah. Nah, apa yang tidak bisa dipatenkan yaitu yang bertentangan dengan hukum. Kemudian teori ilmiah. Nah, kalau teori ilmiah dipatenkan, nanti setiap kali kita menyebutkan teori ilmiah di dalam jurnal kita atau dalam kuliah, kita harus bayar royalti. Nah, makanya nggak boleh. Kemudian seperti skema bisnis dan metode pengajaran, itu tidak bisa dipatenkan. Kemudian hanya bentuk estetik semata, misalnya sabun yang bentuknya eh, seperti bebek, nah, bentuknya estetik, itu tidak bisa dipatenkan. Nah, bisanya diajukan sebagai apa? Yaitu sebagai desain industri, ya. Mau membuat sabun yang bentuknya seperti bebek, misalnya, nah itu nanti diajukannya sebagai desain industri, bukan sebagai paten. Oke, berikutnya ini contoh inventor atau penemu yang sukses. Nah, jadi dari karyanya, misalnya dia punya penelitian yang eh, mencari produk sumber protein, diajukan patennya, sudah diberi paten. Nah, kemudian sama industri dibeli dan dibuat suatu tablet eh, untuk apa namanya asupan protein gitu. Nah, ini juga ada produk konsentrat protein ikan gabus dan pemanfaatannya sebagai makanan tambahan sumber albumin. Nah, ini bisa diajukan. Jadi ini hasil dari penelitian yang sudah diajukan sebagai paten. Nih, ada lagi contoh paten produk. Nah, misalnya ada sepeda roda dua. Apakah yang dipatenkan hanya satu bentuk sepeda? Jadi tidak ya. Dalam satu sepeda itu bisa banyak paten di situ. Misalnya yang suka bersepeda ya, eh, mengajukan paten tentang grup set. Grup set ini yang bisa membuat sepeda bisa lari lebih kencang hanya dengan digenjot sedikit tenaga. Nah, itu bisa penemuan baru juga. Kemudian bisa mengajukan ini boncengannya. Misalnya mengajukan paten untuk komposisi boncengan yang stabil, nggak guling-guling gitu ya, dan kuat, serta ringan gitu misalnya. Kemudian bisa juga mengajukan paten tentang sadelnya ya. Bagaimana sadel yang nyaman yang bisa untuk nyepeda 2 hari tanpa capek gitu misalnya. Kemudian bisa juga di handlebarnya ini setangnya. Bagaimana setang yang stabil jika dilepas gitu tidak dipegang setangnya tetap bisa lurus tanpa oleng. Nah, gitu. Jadi untuk setiap satu produk industri seperti ini bisa jadi dia banyak paten ya. Atau misalnya kita punya radio ya.
Radio itu kalau untuk bentukannya radio, mau bentuk kotak, oval, lingkaran, nah seperti itu bisa diajukan hak kekayaan intelektual yang desain industri. Kemudian kalau untuk komponen-komponennya itu bisa hak cipta, bisa juga paten. Jadi ini banyak sekali contoh-contoh paten yang produk yang dipatenkan. Kemudian pengembangan ya, pengembangan pesawat. Di awal mula mungkin pesawat seperti ini pakai eh, sayap 2 tingkat seperti ini di awal-awal dulu. Nah, kemudian setelah itu ilmu tentang pesawat makin berkembang, maka ditemukan baling-baling. Nah, sehingga eh, diajukan lagi patennya untuk menyempurnakan pesawat jenis pertama. Ini temuan Habibie ya, N250 pakai baling-baling. Kemudian disempurnakan lagi pesawat Boeing 737 dengan bentuk apa paten yang baru. Nah, kemudian diciptakan lagi paten untuk pesawat jenis baru yang ringan, super cepat, begitu, melebihi kecepatan cahaya mungkin, dan seterusnya. Ini untuk contoh yang mungkin agak kompleks. Ada juga paten yang simpel-simpel yang bisa diajukan patennya. Kalau ini, kalau tadi produk, kalau ini proses ya. Misalnya proses pengolahan biji kopi. Nah itu kalau roastingnya beda, maka eh, kopinya akan menghasilkan aroma kopi yang berbeda gitu. Jadi prosesnya pun juga bisa diajukan perlindungannya. Mulai dari pemetikan, pemilahan, penggilingan, dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang contoh simpelnya ya, paten pengembangan produk. Bahkan pertama kali tusuk gigi itu juga ada patennya. Dengan 2 sisi runcing ini yang sudah umum banget ya, jadi perlindungan dia sudah habis sehingga setiap orang bisa membuat produk tusuk gigi dari kayu yang 2 ujungnya runcing. Nah, kemudian dikembangkan lagi, mungkin ya kalau 2 ujungnya runcing, ujung satunya akan nusuk tangan gitu, maka dikembangkan jadi sehingga ujung satunya tidak runcing. Hmm. Kemudian dimodifikasi lagi biar tidak sekali pakai dan biar bisa lebih runcing dan mungkin tidak terkontaminasi bakteri gitu. Jadi ini ada tusuk gigi dari logam titanium. Kalau sekarang yang eh, paling aman menurut saya masih yang ini ya. Jadi yang ini ada dental floss-nya di sini, kemudian yang ujungnya ada tusuknya. Nah, itu juga paten pengembangan produk. Kemudian ini perbandingan hak cipta dan paten. Perlindungannya kalau hak cipta itu 70 tahun, kalau paten 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Biayanya hak cipta ini tidak gratis lagi ya. Sekarang kalau mahasiswa bayarnya 388.000. Kalau paten bayarnya sebenarnya lebih mahal, tetapi kalau kita daftar melalui DRPM, maka DRPM yang akan bayari. Nah, kalau untuk paten sederhana itu bayarnya 700.000. Kemudian proses pengajuannya, kita identifikasi apa yang mau kita ajukan, kemudian dokumennya apa saja, kemudian mengajukan permohonan, lalu pemeriksaan dan publikasi. Kemudian untuk kalian misalnya ingin mengajukan hak cipta atau eh, paten, itu bisa langsung
bisa langsung diskusi dengan saya atau Bu Eli ya, atau dengan pembimbing masing-masing. Nanti juga biasanya yang dihubungi saya juga. Jadi nanti eh, misalnya hasil penelitian skripsi kalian itu berpotensi diajukan hakinya, maka didiskusikan dengan pembimbing bahwa kalian berminat untuk mengajukan paten. Kemudian karena kalau untuk mahasiswa ya, untuk mengajukan paten agar bisa gratis itu harus mencantumkan nama pembimbing. Karena biasanya penelitian kalian kan idenya dari pembimbing dan mungkin bahkan sampai biayanya dari pembimbing juga. Sehingga eh, kalau kalian mengajukan paten harus pengetahuan pembimbing dan nama pembimbing masuk. Kemudian kita siapkan berkas. Berkas untuk mengajukan paten itu hanya deskripsi paten yang sudah ada template-nya. Nanti di PPT ini sudah ada eh, link link untuk ke template paten ya, serta dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya juga sudah ada template-nya, tinggal mengisi nama dan alamat inventor. Kemudian pengajuan ke Kemenkumham ini dilakukan oleh kami dari Sentra KI. Jadi tugas mahasiswa atau dosen yang ingin mengajukan paten hanya perlu membuat deskripsi dan dokumen pendukung. Itu pun biasanya tiap tahun dari Sentra KI itu ada namanya PCC ya, Paten Coaching Clinic. Nah itu kalau pengen eh, nulis paten, kami akan mendampingi selama penulisan, kemudian mereview agar patennya nanti keterima dan mendaftarkan. Jadi nanti setelah kita daftarkan itu pekerjaan kita sudah selesai, eh, tinggal diajukan Kemenkumham tadi. Dari Kemenkumham kemudian nanti akan mengerjakan ini ya, pemeriksaan administratif dibandingkan dengan paten-paten yang pernah ada, apakah ini nabrak paten orang atau tidak gitu. Nah, jika memang tidak ditemukan bahwa kita nyontek ide orang lain, maka nanti jika disetujui akan diterbitkan sertifikat. Kira-kira pada berminat nggak nih membuat paten, menyusun paten? Kalau menurut saya sih menyusun paten itu lebih mudah daripada membuat jurnal internasional ya. Bentar, tak mintain token buat presensi ke Bu Irin dan Bu Retno. Oke, jadi peran dosen itu mestinya dosen bertanggung jawab menyampaikan informasi tentang HKI. Nah, ini dosennya diwakili oleh saya di kelas metode penelitian ya. Jadi kami berkewajiban memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai hak kekayaan intelektual termasuk aturan dan prosedur yang berlaku. Kemudian mahasiswa wajib memahami dan mematuhi aturan terkait HKI dan etika dalam memanfaatkan informasi dan KI. Kemudian berkolaborasi menyusun paten
atau hak cipta dan jangan sampai dalam paten tersebut menabrak eh, etika ya. Misalnya kalian mengajukan paten, misalnya Budi dan dosennya mengajukan paten, tapi yang diajukan adalah karya Bambang gitu. Nah, itu nabrak artinya ya. Jadi kalau kalian dalam satu tim berlima, misalnya ya, kemudian mau mengajukan paten, itu tidak harus sendiri bersama dosen, tapi bisa berlima, bisa berdua, bisa bertiga dalam payung penelitian tersebut, tergantung dari hasil penelitian yang mau diajukan gitu. Mana yang bisa dikelompokkan dalam satu paten gitu. Jadi misalnya saya punya 5 bimbingan, maka saya hanya mengajukan dua hak cipta, dua paten ya. Yang satu dengan 2 mahasiswa, yang satu dengan 3 mahasiswa gitu. Jadi mengajukan 3 paten. Nah ini template-nya sudah ada di sini, bisa dilihat. Nah tinggal mengisi, jadi tidak susah-susah banget. Template-nya ini, ini nampaknya template yang lama ya. Harusnya file number ini, numberingnya hanya kelipatan 5 ini. 5, 10, 15 gitu, nanti bisa diganti. Tapi isinya tinggal eh, mengisi ini. Misalnya invensi ini mengenai tabir surya, langsung judulnya ditulis di sini. Kemudian lebih khusus lagi invensi ini berhubungan dengan apa, itu tinggal ditulis di sini. Nah, kemudian bahkan latar belakangnya pun sudah ada template-nya ya. Telah dikenal dan digunakan untuk taruh sini. Nah, ini berkaitan dengan apa? Nah, yang harus kalian cari itu kalian tidak perlu nyari referensi jurnal ya kalau untuk paten itu. Jadi namanya bukan sitasi jurnal, tetapi kita pakai paten pembanding. Dan paten pembandingnya hanya perlu 2. 2 itu sudah cukup. Misalnya ini sebagaimana terdapat pada paten apa, nomor berapa, tanggal berapa, dengan judul apa gitu. Jadi misalnya saya mau mengajukan paten tentang sabun herbal sebagai antimikroba dari kulit nanas, misalnya gitu ya, atau dari daun mahkota nanas gitu. Maka saya akan mencari eh, sabun antimikroba, paten sabun antimikroba, apakah apa saja yang pernah ada dari sabun antimikroba gitu. Kemudian di mana kita mencari paten apa namanya? Di mana kita akan mencari paten pembanding. Nah, nanti ini sudah tak sampaikan juga. Bentar ini kok nggak bisa pindah halaman. Nih, mencari referensi atau sitasi teknologi sebelumnya. Yang paling gampang itu bisa dengan PDKI, dengan Google Patent, atau ESPACENet. Mungkin saya contohkan dulu ESPACENet-nya ya. Kelihatan belum? Sudah, Ibu. Gimana? Sudah kelihatan. Kelihatan, Bu. Sudah. Oh ya, oke. Jadi tinggal kita ketik ESPACENet, kita klik di sini. Nah, misalnya kita cari anti
Mikrobial soap. Sabun antimikroba yang pernah diteliti orang itu apa saja toh? Gitu. Nah, nanti kita akan dapat di sini. Nah, ini ada soap bar with antimicrobial action. Tuh ada antimikrobial soap dan cara pembuatannya. Nah, ini banyak ya. Antimicrobial soap composition, misalnya kita buka yang ini. Isinya tentang apa saja komposisinya. Hmm. Nah, ini dia pakai daun ekstrak daun abis koreana. Berarti ini dari Korea mungkin ya. Nah, kemudian campuran sabunnya apa saja toh? Nih, 30% surfaktan. Kemudian air, parfum, dye, dan lain-lain ya. Fatty acid. Nah, kita bisa mengambil dari sini kekurangannya. Jadi seperti membuat introduction biasa itu. Apa kekurangan dari yang sudah pernah ada dan harus di eh, penemuan baru seperti apa yang akan memperbaiki kekurangan paten yang sudah ada gitu. Jadi kita tinggal mengungkapkan seperti paten nomor sekian, ini nomor patennya. Kemudian tahun berapa dengan judul Antimicrobial Subcomposition tentang penggunaan ekstrak daun abis koreana sebagai aditif gitu. Kita ungkapkan misalnya eh, sabun yang ada di sini adalah bukan sabun natural begitu ya. Karena ini dia pakai surfaktan macam-macam ya, transparan soap. Berarti dia bukan sabun natural gitu. Nah, kekurangannya mungkin bisa jadi kulit orang itu akan sensitif terhadap surfaktan yang digunakan karena surfaktannya kimiawi gitu. Maka dari kekurangan itu kita bisa eh, kita perlu membuat sabun natural dari bahan alam tadi misalnya pakai mahkota nanas gitu. Atau kalau mau langsung lihat patennya yang ini tadi ya. Mana? Saya kok bingung. Sudah lama nggak pakai Zoom. Saya lebih suka offline. Cuman ini karena waktunya seharusnya kalian minggu depan sudah presentasi, sehingga kalau nunggu offline lagi maka waktunya nggak cukup ya. Nah, kalau ini lihat paten pembandingnya seperti apa. Nih, invensi terkait komposisi sabun cair yang telah ada pada paten dengan nomor sekian. Tapi anti aditif yang digunakan eh, pada paten sabun cair tersebut tidak menggunakan antibakteri, baik triklosan maupun bahan alam. Nah, sedangkan invensi terkait formulasi sabun cair menggunakan bahan SLS dengan zat antibakteri pada daun kelor sudah ada. Nah, bahan dasar sabun cair adalah minyak nabati, minyak kelapa, minyak sawit, serta minyak kedelai. Kemudian kemukakan kelebihan apa yang akan kalian ajukan. Nah, ini kelebihan sabun cair antibakteri pada invensi ini itu yang kita ajukan patennya. Nah, kelebihannya adalah lebih alami karena menggunakan campuran minyak nabati sebagai bahan dasarnya. Sedangkan sabun cair yang sebelumnya itu pakainya bahan kimia SLS. Gitu. Jadi tetap saja seperti
seperti membuat introduction, hanya saja di sini pembandingnya adalah paten yang pernah ada. Dan nanti pun dari apa namanya DJKI, dari pusat yang memberikan sertifikat paten itu akan ngecek apakah yang kita ajukan itu pernah diteliti orang atau tidak gitu. Pernah diajukan orang atau tidak. Nah, kalau pernah ya nanti pengajuan patennya bisa ditolak. Nah, ini sudah ada apa namanya template tadi ya. Namun demikian, invensi yang tersebut di atas masih mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Antara lain apa? Kemudian selanjutnya invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, sudah ada template-nya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian tinggal mengisi, semua sudah ada template-nya. Jadi saya rasa akan sangat mudah untuk membuat deskripsi paten. Nah, kemudian untuk klaim dari paten itu yang penting adalah klaim. Nah, untuk paten sederhana, klaimnya hanya satu ya. Itu pun sudah ada template-nya juga. Lebih enak pakai ini tadi contohnya. Ini klaim apa ini? Klaim itu adalah apa yang kita lindungi. Sebenarnya dari yang kita ajukan ini, yang pengen kita lindungi apanya? Gitu. Itu namanya klaim. Nah ini, kalau yang paten yang pernah saya ajukan, yang saya klaim adalah komposisinya ya. Jadi klaimnya seperti ini, satu saja. Formulasi sabun cair antibakteri dengan bahan aditif ekstrak parijoto yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti ini. Nah, oh ya, untuk kelasnya Bu Retno SKM 01 tokennya KKP6. KKP6. Mohon maaf Ibu, di siakatnya belum ada Ibu. Belum ada. Bentar. Mungkin Bu Retno lupa ngubah jamnya. Oke. Ntar saya WA. Itu untuk yang SKM 01 ya? Belum ada? Iya Ibu. Oke. Jadi apakah sudah ada bayangan bagaimana cara menyusun deskripsi paten? Template-nya sudah ada. Kemudian yang terpenting adalah pada klaim. Jadi kalau yang saya ajukan ini adalah hal yang barunya itu menggunakan parijoto di dalam sabun cair. Dan sabun cairnya komposisinya juga eh, tertentu seperti ini. Jadi itu yang saya ajukan untuk dilindungi. Jadi nanti kalau ada orang mau membuat sabun cair pakai parijoto, seharusnya eh, apa namanya izin dulu dan ada royaltinya. Kecuali dia membuat yang berbeda dari apa yang saya ajukan gitu. Nah, moga-moga minimal sudah ada bayangan dan nanti kalau memang perlu diskusi lebih jauh mau mengajukan begitu, eh,
bisa menghubungi saya. Oke, ini masih sedikit lagi langkah-langkah penyusunan spesifikasi deskripsi paten ya. Tadi itu saya mencontohkan untuk mencari paten pembanding pada langkah penelusuran. Bisa pakai Google Paten, Spacenet, dan sebagainya. Nanti di halaman berikutnya ada link ke Google Paten dan Spacenet. Jadi nanti tolong disimpan PPT ini. Saya kirim ke siapa nanti PPT-nya? Atau ke Mbak yang kemarin menghubungi saya ya? Oke, berikutnya pembuatan gambar. Nah, biasanya kalau orang kimia tidak perlu gambar ya. Yang perlu gambar itu biasanya orang teknik, misalnya mengajukan alat pencacah sampah gitu. Jadi dia membuat alat, maka alatnya harus ada gambarnya. Kalau kita tentang proses, kemudian komposisi, metode, nah itu tidak perlu gambar. Kemudian langkah penulisan abstrak seperti biasa, tidak boleh melebihi 200 kata. Dan isinya adalah uraian dari invensi yang paling pertama tadi, paragraf pertama, dan klaim. Kemudian langkah penulisan klaim, nah itu dapat berupa ini ya. Dan nanti kalau bingung menulis klaim, dan biasanya bingung, itu tinggal konsultasi dengan pembimbingnya. Atau bisa ke saya punya satu PPT yang khusus untuk menulis eh, paten. Bagaimana cara membuat klaim yang benar dan seterusnya. Karena biasanya itu untuk pelatihan 2 hari ya. Nggak bisa saya sampaikan penuh di sini. Nah, kemudian langkah-langkah penulisan deskripsi ada ini tadi yang ada di dalam template. Jadi ada judul, ada bidang teknik invensi, ada latar belakang, ada uraian singkat. Kalau uraian singkat gambar tidak harus. Kemudian ada uraian lengkap, lalu klaim dan abstrak. Dan sudah ada template-nya, jadi akan mudah menyusunnya. Nah, kemudian untuk invensi ini tadi, ini contoh ya, contoh penulisan saja. Nah, contoh masalah yang akan dipecahkan itu teknologi alat untuk mengukur suhu air. Solusinya, nah, alat untuk mengukur suhu air dengan beberapa sensor suhu. Nah, itu hal yang barunya. Kemudian dirangkai paralel pada satu kabel dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk mencari paten pembanding. Kalau ada yang gratis, kita tidak perlu pakai yang berbayar ya, pakai yang gratis-gratis aja. Ini banyak. Yang paling sering saya pakai itu yang SpaceNet ini. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh jika perlu gambar. Nah, kalau kita sih tidak apa namanya? Tidak butuh gambar karena orang kimia jarang yang buat alat. Nah, ini banyak contoh mempersiapkan spesifikasi deskripsi paten. Ini contoh abstrak, kemudian contoh latar belakang, kemudian contoh uraian lengkap. Ini saya sampaikan yang singkatnya nanti bisa dibaca. Kemudian klaim. Nah, ini. Sampai di situ untuk pengenalan hak kekayaan intelektual. Jadi, apakah ada pertanyaan? Yang ini jelas Ibu. Oke.
Oh, baru tahu. Ini tadi share screen-nya tidak di PPT ya, yang template. Baru buka pesan, soalnya tadi nggak ada suaranya. Untuk aksennya dicoba lagi tolong, KKV6. Sudah bisa belum? Sudah, Ibu. Oke, yang Bu Irin baru dibukakan. Mohon maaf Ibu, untuk Ya, referensi yang satu sudah ditutup. gimana? Untuk referensinya sudah ditutup Ibu. Presensi Presensinya sudah ditutup, Ibu. di regenerate ya. Masih ada beberapa yang telat ya. Dan Saya sudah tidak bisa presensi, Ibu. Sudah ditutup tulisannya. oh ya, ini saya sedang pesan ke Bu Retno. OQUE. Tak tulis di chat ya. OUQE. Untuk yang Bu Retno masih SKM 01. Untuk yang SKM 03 61 UG. Untuk contoh template-nya nanti bisa diklik di PPT ya. Filenya saya kirim sini aja deh. Sementara sambil nunggu presensi, ada pertanyaan? Intinya nanti diskusikan dengan pembimbing kemungkinan untuk mengajukan paten ya, mumpung masih gratis. Ibu, maaf untuk yang Bu Retno tidak bisa, Bu, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Tadi kok ada beberapa yang bisa ya? Kuliah 9.20, 2 April, benar itu? Ini sudah di screen capture Bu Retno tanggal 2 April jam kuliah 9.20 sampai jam 11. Oh, oh, oh iya, kebalik. Salah, salah. OQUE yang benar. Coba ditemukan belum? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Sah.
Kemudian PPT-nya yang yang Bu Retno itu SKM 01 ya. Yang Bu Retno kemarin saya kelasnya berarti yang kemarin sudah safety lab itu kelasnya Bu Irin apa Bu Retno ya? Lupa. Kelasnya Bu Retno deh kayaknya. Jadi SKM 01 berarti saya sudah selesai ya yang di SKM 01. Kemudian untuk yang SKM 03 harusnya masih ada satu kali pertemuan dengan saya untuk membahas etika dan keselamatan kerja di lab. Jadi saya kirimkan materinya sekalian di chat. Silahkan dilihat. Untuk materi etika itu ada dua. Etika tentang bekerja di lab dan etika penulisan tugas akhir. Jadi itu saya kirimkan dua. Yang Bu Irin udah bisa presensinya? SKM 3 udah? Sudah, Ibu. Nah, oke. Kira-kira untuk minggu depan berarti saya masih offline dengan SKM 03 ya? Kelasnya Bu Irin ya? Satu kali, jadi tanggal 7. Saya sampaikan ke dua dosen lain. Nah, oke, baik. Kalau semua sudah presensi, ada yang ditanyakan? Kok sudah banyak yang out? Intinya nanti kalau pengen mengajukan paten atau hak cipta, hubungi pembimbing. Kemudian setelah itu bisa hubungi saya, misalkan menemui kesulitan untuk menuliskan deskripsi patennya. Saya akan bisa memberikan contoh paten saya yang sudah terbit. Begitu. Kemudian untuk yang SKM 03 kita kuliah offline Selasa minggu depan di jadwal masing-masing ya untuk safety lab. Dan saya kira karena tidak ada pertanyaan, kuliah kita cukupkan sekian dan saya akan ke lab karena ada praktikum. Itu baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan nanti menimbulkan ide semangat untuk mengajukan paten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.